Eh, Baik teman-teman semua, kita mencoba tepat waktu ya. Jadi jam 18.30 kita mulai perkuliahan ya. Nggak apa-apa, baru 2 orang yang bergabung. Nanti yang lainnya sambil menyusul, mungkin masih bekerja atau yang lainnya. Baik, saya buka ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Pada hari ini kita sudah masuk materi yang ketujuh ya. Ini berarti untuk materi terakhir sebelum kita memasuki ujian tengah semester untuk di minggu depan gitu. Sebenarnya hari ini harusnya masuk minggu tenang gitu ya. Cuman karena kita masih ada hutang satu materi ya, kita harus lakukan perkuliahan ini gitu. Eh, yang saya hanya ingin memastikan buat teman-teman semua aja, jangan lupa besok pas perkuliahan, di jam perkuliahan jangan sampai ada yang terlambat ya, mengerjakan segala macam. Karena memang kalau kita bicara tentang poin UTS ya cukup besar gitu ya, dibanding yang absensi atau tugas gitu ya. Baik teman-teman semua, kita mulai perkuliahan pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya share screen dulu ya. Baik, Pak. Terlihat teman-teman share screen saya? Terlihat, Pak. Ya, baik. Baik teman-teman semua. Ya, terlihat, Pak. Hari ini kita akan banyak membahas tentang teori-teori etika gitu. Sebenarnya kalau kita bicara teori-teori etika itu sebenarnya ada banyak gitu ya. Ini saya ambil hanya beberapa aja yang apa ya, yang mungkin banyak digunakan atau mungkin banyak dibahas pada beberapa buku gitu ya, atau dalam pengajaran gitu. Baik, ada beberapa yang kita bahas di sini. Pertama kita akan membahas tentang teori utilitarianisme. Lalu ada teori tentang berkaitan dengan etika kewajiban dan etika hak. Yang ketiga teori yang berkaitan dengan etika moralitas dan etika aktivitas rekayasa. Teman-teman juga bisa mendownload materi ini di e-learning IBM ya, seperti biasanya. Jangan lupa tadi selain download materi perkuliahan, menanggapi forum, mengerjakan tugas, dan isi presensi ya di e-learning IBM. Baik, kalau kita bicara tentang teori utilitarianisme, sebenarnya dari bahasa utility ya, apa yang kita bahas di sini? Lebih banyak kepada segi manfaat. Kita lihat nih. Teori utilitarianisme, saya agak kebelibet ya menyebutnya. Ini pandangan menyatakan bahwa tindakan dan kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya dibebankan kepada masyarakat. Jadi itu. Jadi teori ini berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan itu perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan biayanya, gitu ya. Yang dibebankan pada masyarakat. Artinya, apakah yang tindakan yang kita lakukan ini itu mempunyai manfaat yang banyak dibanding mudorotnya misalkan, atau mungkin biaya yang dikeluarkan itu ternyata lebih banyak timbang hal yang lain. Nah, itu tuh dievaluasi. Kalau misalkan manfaatnya lebih banyak timbang mudorotnya, itu akan terus berlanjut gitu ya, atau mungkin biayanya lebih kecil. Nah, dalam situasi apapun, tindakan atau kebijakan yang benar adalah nih memberikan manfaat yang paling besar atau biaya paling kecil. Gitu kan. Ini biayanya bersih ya. Prinsip moral yang mengklaim bahwa sesuatu dianggap benar apabila mampu menekankan biaya sosial. Ya, ketika kita melakukan sesuatu, misalkan memperbaiki saluran got di jalan umum, gitu ya, di lingkungan kita. Ya mungkin akan biayanya akan kos kalau misalkan semua kita tanggung bersama-sama, semua warga gitu. Dibanding kalau kita mengharapkan bantuan dari pemerintah atau hanya satu orang gitu. Kalau kita bantu pemerintah mungkin agak lama gitu ya. Kalau satu orang mungkin akan membebani orang tersebut gitu. Tapi kalau kita tanggung bersama-sama kan mungkin kosnya akan rendah. Dan tapi manfaatnya besar gitu. Karena mungkin dengan diperbaikinya saluran air, kita akan lancar gitu ya. Mungkin tidak akan terjadi banjir. Ada manfaatnya gitu ya. Memberikan manfaat sosial. Nah ini tokoh yang berperan dalam teori seperti ini adalah Jeremy Bentham. Gitu ya. Ini dianggap sebagai pendiri utilitarianisme. Apa yang menjadi prinsip dari utilitarian? Nah, ya. Kalau kita sini sebenarnya
utilitarian ya. Kalau kita ismenya berarti masuk ke apa? Isme itu menandakan apa ya? Paham gitu ya. Paham itu maksudnya seperti apa? Muhammadiyah kayak pengikut Nabi Muhammad kayak gitu, misalkan kayak gitu. Jadi itu kayak seperti kayak gitu, semacam kayak aliran isme itu atau paham yang masalah ini gitu. Isme kayak gitu ya. Kemudian bicara tentang kriteria dasar objektivitas gitu ya. Untuk menilai suatu perilaku di sini. Jadi objektif melihatnya. Tindakan dari segi manfaatnya. Jadi melihat dari yang pertama itu melihat dari tindakan atau perilaku. Tadi balik lagi, apa perilaku yang menghasilkan manfaat atau tidak gitu kan. Yang selanjutnya mengenai secara moral gitu. Kalau tadi tindakannya, ini secara moralnya, secara psikologisnya tadi. Kaitan juga gitu. Apa menimbulkan manfaat juga buat kita gitu secara sisi psikologisnya gitu. Jadi kalau tadi perbuatannya, ini dari sisi psikologisnya gitu ya. Jadi kalau tadi pertama fisik, kedua psikisnya. Yang ketiganya, ini kita bicara tentang moralnya gitu ya. Ini tindakan kebijakan jika baik atau benar jika secara moral memberikan manfaat. Jadi dilihat dari sisi moralnya, baik atau tidaknya. Kan kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang ada perbuatan mungkin terasa manfaatnya, tapi mungkin secara moral nggak baik misalkan gitu ya, gitu. Mungkin ya, tapi yang deklarasinya berkaitan dengan moral. Jadi harus manfaatnya memberikan tadi, secara moral itu juga baik. Prinsipnya itu ya. Jadi secara fisik tadi ada manfaatnya, terus kemudian yang kedua secara psikis juga manfaatnya, yang ketiga secara moral juga. Artinya baik gitu ya. Ada beberapa macam utilitarianisme. Yang pertama utilitarianisme. Apa nih? Perbuatan. Jadi kaitan dengan keputusan yang diambil. Ini secara pribadi maupun sebenarnya orang banyak gitu ya. Untuk jangka pendek. Kaitannya dengan tadi, manfaatnya tadi. Kemudian rule utilitarisme. Apa nih? Jadi dampaknya terhadap kebutuhan akan aturannya dalam jangka waktu panjang. Jadi yang pertama berkaitannya dengan jangka pendek terhadap sebuah keputusan yang diambil, baik secara pribadi maupun tadi dalam kelompok gitu ya. Ini apakah misalnya manfaat? Yang keduanya mungkin jangka panjang gitu kan. Karena memang ada beberapa manfaat yang memang tidak dirasakan saat ini gitu ya. Contohnya apa? Misalkan menanam pohon gitu ya di daerah pegunungan atau menanam mangrove di pantai gitu. Sekarang mungkin tidak begitu terasa gitu, tapi nanti kalau sudah misalnya di pepohonan bisa menggerus bisa menahan terjadi erosi di pegunungan misalkan, atau mangrove bisa mencegah tsunami misalkan, menahan gelombang misalkan kayak gitu ya. Katanya dengan itu. Jangka panjang. Kalau pendek udah pastilah kita tahu lah, misalnya tadi contohnya membersihkan gorong-gorong gitu ya, biar tidak banyak sampah agar tidak terjadi banjir misalkan. Keunggulan dari utilitarisme apa nih? Ini kebijakan, ini kaitan dengan kebijakan gitu ya. Karena kalau kita bicara utilitarisme kan bicara manfaat gitu ya. Nah, bagaimana kemudian segi manfaat ini dijadikan sebagai sumber kebijakan dari pemerintah untuk membuat peraturan, untuk membuat undang-undang yang memang terasa manfaatnya buat masyarakat gitu. Tidak hanya satu golongan tertentu, tapi buat masyarakat. Kemudian yang kedua, sejalan dengan kriteria intuitif, jadi membahas perilaku dan tindakan moral. Jadi utilitarisme ini juga berkaitan dengan orang-orang yang melakukan kegiatan tersebut. Gitu. Perilaku yang tindakan moral harus sejalan dengan tadi. Hal yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Ini seperti itu. Kemudian yang ketiga, dapat menjelaskan mengapa kita menganggap jenis aktivitas tertentu dianggap moral adalah bersalah. Ya, sebenarnya dianggap benar. Oke, ini berkaitan dengan bagaimana aktivitas tertentu secara moral kan tinggal anggapan kita ya. Terkadang kalau kita bicara moral, kadang kita bicara dari pribadi. Kemarin kita sudah bahas mengenai moral dan etika ya. Kalau kita bicara etika berarti sudah ketentuan secara umum ya. Kalau kita bicara moralnya berarti dari diri kitanya yang menganggap bagaimana terhadap sebuah kegiatan gitu ya. Kadang-kadang itu subjektif gitu ya. Kan kayak gitu. Ada beberapa aktivitas dalam kegiatan ini, oh ini salah atau benar gitu. Terkadang subjeknya tidak semua orang menganggapnya sama gitu.
subjektivitas dari saya sendiri misalkan. Kadang-kadang seperti itu. Nah, itu keunggulan darinya adalah manfaat, tapi kalau berkaitan dengan ini, itu kaitan dengan manfaat yang dirasakan. Ya. Oke, selanjutnya yang keempat berpengaruh pada bidang ekonomi. Nah, ini artinya ada manfaat secara ekonomi. Karena tadi di awal sudah saya katakan ini berkaitan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan gitu kan. Kalau cost semakin rendah, itu kan terasa manfaatnya kan, dan itu berkaitan dengan ekonomi. Yang kelima sangat sesuai dengan nilai yang ditemukan oleh banyak orang, efisiensi. Jadi manfaat yang diberikan itu tidak hanya secara ekonomi juga, tapi ada efisien dan efektif sebenarnya, efektif dan efisiensi. Gitu. Tapi ada kelebihannya juga. Kalau tadi kan dari segi kelebihannya. Nah ini menentukan cara menilainya, manfaatnya itu dari orang berbeda-beda. Tadi saya bilang subjektivitas berperan di sini, gitu kan. Tidak semua tindakan kadang-kadang menganggap ini tindakan baik. Ini contoh yang terjadi sering di lingkungan saya adalah begini, masalah jalan umum gitu ya. Kadang ada orang yang memang dengan lapang dada tanah pribadi digunakan buat jalan umum biar muat mobil. Kalau di perkampungan begitu ya. Sebenarnya tanahnya nggak hilang gitu ya. Tanah kita juga dipakai, cuma hanya buat jalan sarana umum gitu ya. Yang untung juga kita juga sebenarnya. Tapi juga beberapa orang merasa dia rugi, harus dibayar oleh orang lain gitu untuk tanah yang digunakan buat umum gitu, untuk jalan umum. Padahal tanahnya juga di depan dia, rumahnya dia gitu. Nah kayak gitu. Kadang tindakan gitu sangat subjektif gitu. Padahal buat orang lain tuh sangat bermanfaat ya buat jalan gitu. Nah, masalah biaya dan keuntungan tentu sangat sulit dinilai. Nah, artinya berkaitan dengan nilai materi. Nilai materi besar kecilnya kan tadi subjektivitas juga gitu kan. 10.000 misalkan buat orang lain mungkin kecil, mungkin kalau buat saya besar kan kayak gitu contohnya. Kemudian yang ketiganya, keuntungan dari biaya ini tidak dapat diprediksi. Jadi mereka melihat kalau kayak gini, ini seperti apa ya nanti manfaatnya? Keuntungan ke depannya seperti apa? Jadi tidak dapat diprediksi. Tidak dapat diperkirakan orang. Kemudian yang keempat masih belum jelas soal menghitung dalam biaya. Karena orang belum memperhatikan dari segi manfaatnya. Kadang-kadang begitu ya. Bikin jalan aja, yang penting transportasi berjalan lancar. Kemudian di belakang hari ada masalah. Ada yang seperti itu. Kemudian asumsi yang kelima, utilitarian menyatakan semua barang dapat diukur dan nilai dapat diperdagangkan. Nah ini sudah jelas ya. Nah bagaimana tentang teori etika kewajiban dan etika hak? Ya. Kalau kita bicara teori kewajiban, deontologi, nah ini berarti kita berkaitan dengan sesuatu yang memang menjadi hal yang harus kita lakukan, yang menjadi kewajiban dari kita. Gitu. Jadi konsekuensi dari suatu tindakan ini. Akibat dari sesuatu hal. Jadi kalau kita menerima sesuatu, pasti kita harus mengerjakan sesuatu, gitu ya. Mudahnya kalau kita ingin mendapatkan gaji ya kita harus bekerja. Gitu. Ada hak dan kewajiban. Nah ini tokohnya kan, gitu ya. Nah kewajiban moral harus dilaksanakan demi kewajiban itu sendiri, bukan karena keinginan untuk memperoleh kebahagiaan, tapi tujuan menghasilkan kewajiban moral. Jadi teman-teman, dalam hal prinsip kehidupan kita itu ada beberapa hal yang memang ada kewajiban yang kita harus kita laksanakan. Misalkan apa? Ketika hidup dalam lingkungan, misalkan kita ingin hidup tenang, kita ingin hidup nyaman, kita ingin wilayah kita terbebas dari banjir misalkan ya. Dan kalau kita ingin mendapatkan hak seperti itu, kita juga harus melakukan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan juga. Misalkan dengan keamanan, mau melakukan ronda bareng bersama, misalkan kayak gitu ya. Atau rela bayar iuran bulanan untuk kebersihan lingkungan, misalkan sampah. Kan kayak gitu ya. Nah, kata dengan ini juga, nah hal-hal gitu kadang-kadang kan butuh, orang bilang butuh kesadaran gitu. Ini kaitan dengan moralitas. Itu kadang-kadang otonom sifatnya ya, tergantung orangnya masing-masing. Gitu. Tidak semua orang merasakan hal yang sama gitu ya, masalah kewajiban ini. Kadang-kadang ada yang cuek di lingkungannya kayak gitu. Ya contoh di lingkungan saya juga banyak yang kayak gitu ya. Dia ingin mendapatkan di lingkungannya dengan baik, tapi dia kewajibannya misalkan tidak mau ronda gitu ya, tidak mau membayar iuran buat pengurus lingkungan, IRN segala macam itu ada.
Oke, selanjutnya itu tadi teori kewajiban, teori hak. Ini hak yang memang harusnya kita dapat gitu ya. Di mana hak tersebut, ini itu tidak melanggar ini atau sesuai dengan HAM, hak kita. Ini tokohnya nih ya, Betens. Jadi aspek dari deontologi karena hak tidak bisa dari kewajiban. Saling berkaitan tadi antara hak dan kewajiban gitu. Nih, kaitannya dengan hak ya. Bila suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka sebenarnya tindakan tersebut merupakan kewajiban bagi orang lain. Ya kan kayak gitu kalau kita bekerja ya. Hak kita mendapatkan gaji dari perusahaan. Kewajiban kita bekerja dari perusahaan. Berarti pimpinan perusahaan memberikan kita gaji. Nah, kita memberikan kewajiban kita memberikan pekerjaan layanan kerja tadi gitu kepada pimpinan kita. Nah, teori hak sebenarnya dasar atas asumsi bahwa manusia mempunyai martabat, ya. Semua manusia adalah martabat yang sama. Punya harga diri. Ya kan? Masa kita minta sesuatu tanpa ada kewajiban kita gitu. Soalnya kita nggak ada harga dirinya kan kayak gitu. Karena kita nggak ada kewajiban, karena kita nggak melaksanakan kewajiban. Gitu. Lanjutnya hak asasi manusia atas beberapa sumber otoritas. Hak hukum. Dikatakan dengan hak asasi manusia ya, yang memang harus didapat oleh semua manusia. Hak hukum. Artinya apa? Semua orang harus sama posisinya di mata hukum gitu ya. Bagi yang melanggar kena sanksi kayak gitu-gitu ya. Karena kita ada hukum sebelum tinggi, ada undang-undang dasar segala macam. Hak moral atau kemanusiaan dengan hak pribadi. Ini katanya dengan nilai tadi sisi kemanusiaannya, hubungan manusianya gitu ya. Ya kalau ada orang sakit kita tengokin gitu ya. Ada yang itu perlu kita tolong misalkan kayak gitu. Ada lagi hak kontraktual. Ini merupakan kesepakatan kontrak bersama dalam wujud keadaan kewajiban masing-masing kontrak. Ini tadi saya bilang. Kaitan dengan orang bekerja gitu ya. Jadi ada semacam kontrak yang harus kita laksanakan antara hak dan kewajibannya. Kalau kita bekerja kan gitu ya. Entah nanti kita dapat hak gajinya seberapa, kewajiban kita itu apa gitu. Selanjutnya mengenai etika moralitas dan etika aktivitas rekayasa. Nah, ini masih kita berkaitan dengan teori ya tadi ya. Teori moralitas. Nah, ini sebenarnya sudah sering kita bahas ya. Jadi tentang norma moral yang ada dalam diri kita. Memang pada beberapa hal saya pernah ungkapkan moral dan etika itu kadang disatukan pengertiannya. Tapi beberapa pengertian lain dipisahkan. Etika berkaitan dengan lingkungan yang menjadi sumber pendapat bersama gitu ya. Tapi moral sesuatu yang sifatnya dari masing-masing individu gitu. Nah, ini norma moral adalah tentang bagaimana manusia harus hidup, gitu. Menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Gitu. Saya tinggal di Bekasi misalkan. Waduh, saya harus menghadapi masalah Bekasi yang mungkin berbeda dengan kalau ketika saya tinggal di Bandung misalkan. Harus ada penyesuaian. Gitu. Moral berkaitan dengan moralitas. Jadi kalau moralitas berkaitan dengan, jadi kalau moral itu kaitannya dengan etika. Moralitas kaitannya dengan etiket. Nah, ya. Etiket itu adalah sopan santun, adab. Ya. Nah, itu kan etiket itu sopan santun. Dengan adab. Sesuatu yang memang kalau kita bicara adab atau etiket itu bicara tentang sesuatu yang apa ya? Ketidakjelasan tergantung kita. Misalkan apa? Kalau kita bicara adab sopan santun, makan gitu ya. Kalau kita makan di luar, ya memang harus rapi di meja makan dengan posisi yang duduk di kursi gitu. Tapi kalau kita makan di rumah, nggak masalah kita makan mau sambil kaki di atas meja atau apa segala macam gitu ya. Itu tentang adab, tentang sopan santun. Yang pasti adalah ketika kita berkaitan dengan moralitas harus terlihat sopan santunnya di luar gitu ya. Moralitas berasal dari sumber tradisi atau adat, bukan? Memang yang sudah menjadi kebiasaan kita gitu. Lihat nih, etika bukan sumber taman moralitas, mereka kan filsafat. Oke, dibaca filsafat 5 ciri khas rasional, kritik, mendasar, sistematik dan normatif. Etika rekayasa. Nah, ini kaitannya dengan etika yang berkaitan dengan pengembangan teknologi terkini, gitu ya. Apakah misalkan alat ini kan yang lagi banyak itu misalkan tentang alat komunikasi ya terkini. Apakah teknologi yang sekarang ini secara etika tuh baik buat kita, gitu ya? Secara moralnya seperti apa?
Memang kalau kita bicara tentang etika ini, kalau kita rekayasa kan berarti dibuat ya, kaitan dengan teknologi misalkan. Itu memang tergantung dari ininya ya, si pemakainya. Karena bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat, yang positif, ada juga hal yang negatif pasti. Tapi teknologinya sendiri sebenarnya tidak masalah, tidak bersalah gitu ya. Hanya orang yang menggunakan saja gitu. Karena saya yakin setiap teknologi yang diciptakan itu untuk menciptakan suatu kebaikan, suatu kemanfaatan. Ya, ini studi tentang perilaku ini berkelompok berkaitan dengan luasan teknologi. Objek studi rekayasa adalah pemasaran moral dikaitkan dengan rekayasa. Jadi tadi kaitan ini bagaimana kita menggunakan teknologi ini secara bijak, gitu. Dengan cara baik, gitu ya. Kalau kita pakai TikTok gitu misalkan ya kan kita nggak harus joget-joget terus gitu ya. Tapi juga ada sisi hal yang menariknya juga gitu. Saya banyak dapat tip-tip yang menarik tuh dari TikTok kadang-kadang gitu ya. Karena biasanya langsung to the point gitu. Nah, caranya. Dan ini cuma dan mudah dipahami biasanya gitu. Selanjutnya ada etika yang lanjutnya adalah rekayasa pada kenyataan lebih banyak berlangsung dalam perusahaan mencari keuntungan dalam struktur masyarakat. Ya, kita nggak bisa menafikan ya bahwa sebenarnya ya perusahaan tetap ingin mendapatkan untung sebanyak-banyaknya ya dalam pekerjaan gitu. Kaitannya dengan manfaat ini juga. Contohnya apa misalkan perusahaan menggunakan teknologi terkini gitu kan. Nah, misalnya dengan semuanya secara computerized gitu ya, secara komputer. Sisi lain kan dengan semua serba otomatis misalkan ada pengurangan tenaga kerja. Berarti perusahaan tidak lagi menggaji karyawan yang banyak gitu. Cukup beberapa orang saja. Itu sudah cukup gitu. Contohnya seperti itu. Nah, dalam pembahasan etika rekayasa selanjutnya dibagi menjadi beberapa hal itu. Etika rekayasa, etika, nah ini tadi kaitan dengan baik atau buruknya ya, tidak pantasnya. Rekayasa dibuat dan teknologi. Memang tiga hal itu yang saling berkaitan. Gitu ya. Memang kalau kita bicara lebih jauh lagi ya teman-teman ya, kaitan dengan teknologi ini memang diprediksi itu akan banyak terjadi beberapa pekerjaan yang hilang akibat kemajuan teknologi gitu. Saya pernah baca sebuah tulisan dan memang itu lama-lama makin lama makin terbukti. Contohnya apa misalkan? Mungkin suatu saat tenaga pengajar kayak dosen itu akan hilang. Ya, digantikan dengan sumber informasi. Karena kita bisa dapat informasi banyak di Google segala macam gitu ya. Kemudian tenaga dokter juga diperkirakan akan hilang. Karena nanti akan ada alat yang bisa kita akan mendeteksi sakit kita itu apa. Apa yang harus kita lakukan itu langsung. Kalau misalnya kita ada obat yang diberikan, kita tinggal mesen lewat sebuah aplikasi, dengan nanti obatnya dikirim. Kalau tinggal perlu operasi, kita tinggal mendatangi sebuah rumah sakit. Nanti robotik akan mengerjakan operasinya. Kayak gitu. Teman-teman tonton ya, itu ada saya pernah nonton yang revolusi Indonesia yang 5G-nya yang di Jepang. Itu sudah kayak gitu konsepnya. Selanjutnya ada kajian normatif. Nah, etika rekayasa adalah untuk memperoleh standar moral dalam landasan sikap dan segala macam. Nah, dalam etika rekayasa ini, tadi selain kita bicara masalah moral baik atau buruknya, kita juga bicara tentang etikanya, masalah pantas dan tidak pantasnya, kayak gitu. Semua orang misalkan bisa saja untuk pengamanan menggunakan tenaga CCTV misalkan, gitu ya. Tapi akan sangat tidak pantas misalkan CCTV-nya misalkan mohon maaf ditaruh di kamar mandi perusahaan gitu kan. Nah, itu kan disalahgunakan gitu. Jadi ada hal yang seperti itunya. Teknologi nggak salah, tapi tinggal bagaimana menggunakan teknologi tadi berkaitan dengan kemanfaatan tadi. Ujung-ujungnya adalah bagi segi kemanfaatannya. Sesuai dengan kebutuhan kita, orang-orang ada di dalamnya gitu. Ya, jadi kalau kita kaitan dengan etika rekayasa, kita berkaitan dengan etikanya. Ya. Secara moralnya tidak pantasnya. Keduanya kita berkaitan dengan tadi rekayasanya sendiri, pembuatannya kan dibuat itu sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiganya pasti unsur teknologinya. Kebaruan teknologi ini disesuaikan dengan kebutuhan diri kita sendiri gitu. Karena teknologi itu mengiringi perkembangan zaman juga, perkembangan perubahan yang ada dalam diri kehidupan manusia.
Oke teman-teman, kayaknya materi saya sudah habis. Sebelum saya buka tanya jawab, saya minta teman-teman ditampilkan dulu itunya ya, wajah-wajah ganteng dan cantiknya. Untuk saya ambil share screenshot. Silakan teman-teman ditampilkan wajah ganteng dan cantiknya. Sudah semua? Saya ambil ya. Nanti saya ambil 2 kali. Oke. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu ya. Oke, saya ambil sekali lagi. 1, 2, 3. Oke teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari materi perkuliahan kita pada hari ini, atau ada yang mau ditanyakan dari bisa kuotesnya seperti apa gitu, silakan kalau mau ditanyakan. Silakan teman-teman. Saya mengingatkan aja teman-teman, besok jangan sampai ada yang nggak ikut UTS ya. Gitu ya, jadi semuanya harus bisa ikut UTS semua. Ya. Oke, teman-teman yang bertanyakan dari sini? Nggak ada teman-teman? Nggak ada? Udah ajan juga ya, ternyata. Nggak ada teman-teman? Oh ya, Pak, saya mau nanya, itu kita UTS di hari Kamis ya, karena Rabunya libur. Iya atau enggak, Pak? Emang Rabu besok libur ya? Tanggal 1 Juni, tanggal merah, Pak. Oh iya, nanti saya tanya ke kampus ya, apakah hari Kamis ada mata kuliah yang lain nggak? Ada mata kuliah lain nggak hari Kamis? Ada, Pak. Ada ya? Pak. Oke, nanti Ada, Pak. saya tanya ke kampus deh, gitu ya. Apakah nanti Baik. kita mau libur atau mau dilaju aja ya? Dia kan cuma tes aja. Nanti saya tanyakan deh, gitu. Apakah nanti tetap di hari Rabunya atau nanti kita ganti di lain hari ini? Nanti nunggu pengumuman selanjutnya ya, teman-teman ya. Gitu. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya teman-teman, Pak. itu aja ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ini karena juga sudah azan Isya. Semoga pertemuan ini ada manfaatnya buat kita semua dan juga semoga teman-teman sehat selalu ya, sehat terus ya, biar nanti kita bisa menghadapi UTS dengan baik. Baik, kita akhiri perkuliahan pada malam hari dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak, materi malam ini. Pak.